Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami melalui firman-Mu di pagi hari ini, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu bagi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita buka Kejadian pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang kedua. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Bapak Ibu, manakala kita membaca firman Tuhan ini, kita diingatkan lagi pada proses penciptaan manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-25, ketika Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kita kembali lagi melihat bahwa Allah menegaskan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Saudara, tujuan daripada penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu bukan sekedar meniru keberadaan Allah dalam bentuk manusia itu, tapi sebenarnya itu bertujuan agar manusia bisa menyaksikan Allah, baik kepada sesama manusia maupun kepada ciptaannya. Jadi ada tugas kesaksian di situ. Ada tugas menyatakan kehadiran Allah di dalam keberadaan kita sebagai manusia yang dicipta menurut gambar dan rupanya. Kemarin kita mendengarkan firman Tuhan tentang panggilan daripada orang percaya. Panggilan yang pertama itu adalah panggilan untuk bersekutu. Lalu panggilan yang kedua itu adalah panggilan untuk melayani. Dan sungguh menarik bahwa kedua panggilan ini rupanya adalah panggilan yang mempersiapkan kita agar kita dapat menjalani panggilan yang ketiga, yaitu panggilan kesaksian. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, jelas sekali bahwa Tuhan menginginkan kita, karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Dia, menyaksikan kehadiran Dia di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Inilah tujuan daripada keberadaan kita, sekaligus menjadi panggilan buat kita sekalian, agar kita menjadi saksi dari kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita. Kalau kita melihat seterusnya bacaan daripada firman Tuhan ini, misalnya ayat yang kelima, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Saudara, bukan soal berapa lama kita hidup, bukan soal berapa panjang kita diberi kesempatan menjalani kehidupan. Tapi apakah kita memiliki suatu hati yang sungguh-sungguh mau menjadi saksi bagi kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita? Toh pada akhirnya kita mati juga. Adam ini mencapai umur 900 tahun yang saat ini mustahil dapat dicapai. Toh pada waktunya dia mati juga. Apa artinya kalau kehidupan ini panjang berlangsung, tapi di sana tidak ada hati yang rindu menyaksikan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan? Tentunya adalah sebuah kesedihan. Kalau dalam kehidupan kita tidak pernah menyadari bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi yang menyatakan kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Inilah kehendak Tuhan buat kita pada hari ini. Dia mau kita menyaksikan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Dia mau Tuhan boleh dilihat melalui kehadiran kita di dalam segala keberadaan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Kau menyatakan firman-Mu yang membuat kami mengerti tugas kami adalah untuk menyaksikan kehadiran. Satu tugas yang dimulai dari disiplin untuk bersekutu dengan Engkau. Suatu tugas yang dilatih melalui kerinduan melayani berbagian dalam pergumulan-pergumulan orang lain.
Dan dengan demikian melalui kehidupan kami dapat menyaksikan kehadiran Tuhan yang nyata itu di tengah seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan pimpin kami agar kami boleh menyaksikan Engkau sebagaimana tugas dari penciptaan yang Engkau nyatakan melalui keberadaan kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.